orang yang mencaci keturunan Nabi, mencela keluarga, membenci keluarga Nabi, lihat matinya titenono, nggak percaya. Nabi yang bilang kok, matinya pasti murtad, nggak mungkin nggak murtad. Matinya pasti murtad, nggak mungkin nggak murtad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasrus Sunnah. Lagi-lagi teman-teman, saya temukan satu video doktrin dari salah seorang oknum habaib ya. Kalau di video sebelumnya ya, ada habib dari Malaysia yang mengatakan siapa yang meragukan atau membatalkan nasab seseorang maka dia terancam menjadi kufur. Bahkan di video tadi malam teman-teman, ada Habib Hasan kalau tidak salah namanya, mengatakan siapa yang punya kebencian dalam hatinya kepada anak cucu keturunan Rasulullah SAW maka dia terancam mati dalam keadaan su'ul khotimah atau bahkan terancam masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, di video kali ini teman-teman tidak kalah mengerikan juga ya. Habib ini mengatakan ya, orang yang memiliki rasa benci kepada ahlul bait, anak cucu keturunan Rasulullah SAW, maka dia dipastikan katanya matinya seperti mati Yahudi atau mati dalam keadaan murtad sebelum dia meminta maaf teman-teman. Ini subhanallah ya, sambil dia mengutip katanya ada riwayat dari qasidah ya, bukan riwayat dari sabda Rasulullah SAW yang berbicara ya, melalui hadis misalkan yang diriwayatkan dari Imam Muslim, Abu Dawud, Imam Bukhari teman-teman ya, tapi riwayat katanya dari qasidah. Allah Akbar. Makanya saya sering mengatakan teman-teman ya, kebanyakan ya hadis-hadis yang dikutip oleh para oknum-oknum habaib ini berasal dari kaum Syiah ya. Kalaupun bukan dari kaum Syiah tapi dikarang-karang sendiri. Contoh seperti yang dikatakan ini, riwayatnya dari qasidah, bukan riwayat diambil dari kitab-kitab para ulama ya, para ulama ahlul hadis. Baik, kita simak dulu videonya teman-teman. Bahkan diriwayatkan tadi disebutkan dalam qasidah riwayat, siapa orang yang berani mencaci satu saja ahlul bait, mencaci, maka akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa mati Yahudi atau mati Nasrani. Lam yamut wal iyadu billah hatta nara an millatir rasul irtidada. Dikatakan deloken titenono, orang yang mencaci keturunan Nabi, mencela keluarga, membenci keluarga Nabi, lihat matinya titenono, enggak percaya. Nabi yang bilang kok, matinya pasti murtad, nggak mungkin nggak murtad, pasti ya. Memastikan Rasul Muhammad SAW sebelum dia minta maaf, sebelum dia tadi itu kembali mencintai, nggak mungkin dia bisa mati dalam keadaan husnul khotimah, nggak mungkin. Ini dah dari Nabi, pastian ini sudah. Mana riwayatnya? Ada hadis yang bunyinya seperti ini ya, siapa yang membenci atau mencaci maki anak cucu keturunan Rasulullah SAW atau ahlul baitnya katanya, maka dipastikan dia mati seperti matinya Yahudi, Nasrani, atau mati dalam keadaan murtad. Dipastikan katanya teman-teman ya. Kemudian perhatikan tidak tadi videonya, orang ini mengutip katanya perkataan Rasulullah dari qasidah ya, bukan mengutip dari kitab-kitab hadis para ulama. Inilah bentuk kedustaan orang ini teman-teman ya. Bukan mengutip dari hadis ya, hadis yang sahih dari Sahih Imam Bukhari, Sahih Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah ya, Sunan Abu Dawud ya, tapi dari qasidah ya. Kalaupun ada hadis yang seperti ini teman-teman, tentu yang dimaksud adalah ahlul bait Rasulullah SAW ya. Siapa yang dimaksud dengan ahlul bait Rasulullah SAW teman-teman ya? Tentu anak cucu Rasulullah SAW yang asli ya. Kemudian istri Rasulullah SAW. Sedangkan Habib ini teman-teman ya, mengutip perkataan Rasulullah yang katanya diambil dari qasidah, bukan diambil dari kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya. Tujuannya agar mereka tidak dibenci oleh umat ya. Karena diri mereka ini menganggap anak cucu Rasulullah SAW, menganggap diri mereka ini ahlul bait dari Rasulullah SAW. Ada lanjutannya masih video ini teman-teman ya. Lebih parah lagi perkataannya daripada yang ini. Yang dibenci siapa ya? Kemudian mengkait-kaitan kepada ahlul bait. Ya, kalau ada orang benci kepada Aisyah, benci kepada anak cucu keturunan Rasulullah yang asli, baru itu bisa terkena dengan hukum kufur, murtad. Seperti misalkan kaum Syiah yang jelas-jelas melaknat istri Rasulullah SAW ya, melaknat Aisyah ya, mengatakan Aisyah itu adalah seorang pezinah ya. Kemudian kepala Aisyah katanya di bawah, kakinya di atas, digantung seraya disiksa. Kemudian bagaimana kaum Syiah ya, melaknat para sahabat Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, finnar katanya teman-teman ya. Sedangkan dalam akidah kaum muslimin meyakini bahwa 10 orang di antara para sahabat Nabi yang jelas-jelas dijamin oleh Rasulullah SAW sebagai penghuni surga ya. Di antaranya itu
itu yang dilaknat oleh kaum Syiah, Abu Bakar, Umar, Utsman, kecuali Ali yang dia sanjung-sanjung bahkan sampai dituhankan oleh kaum Syiah. Nah, sering sekali teman-teman oknum-oknum habaib ini mengambil riwayat hadis dari kaum Syiah, teman-teman ya. Yang dibenci siapa kok malah diarahkan kepada Ahlul Bait Rasulullah SAW. Itu artinya orang ini menganggap dirinya sebagai Ahlul Bait Rasulullah SAW ya, anak cucu dari Rasulullah SAW. Ini nggak tahu malu namanya nih teman-teman ya. Baik, sekarang kita lanjutkan videonya teman-teman. Ini juga parah sekali ya. Coba kita dengarkan. Nabi menyatakan, siapa orang yang berbuat baik kepada keturunanku, Ahlul Baitku, tapi keturunanku belum bisa balas budi, belum bisa balas budi, aku langsung nanti di akhirat, di hari kiamat, aku langsung yang balas budi, kata Nabi. Bohong ini. Jadi ente berbuat baik sama Ahlul Bait, berbuat baik sama keturunan Nabi, keturunan itu nggak bisa balas ente, nggak bisa balas budi sama kamu, karena dia mungkin karena nggak mampu atau apa, nggak bisa balas budi sama kamu. Nabi langsung kakeknya yang balas budi sama ente, kakeknya langsung Rasulullah Muhammad SAW yang akan balas budi langsung sama ente. Sekali lagi teman-teman ya, kalau kalian perhatikan tadi, Habib ini mengutip sebuah perkataan dari Rasulullah, katanya dari qasidah ya, bukan dari kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim atau kitab-kitab para ulama ahli hadis yang lainnya. Kemudian di video yang kedua ini dia sebutkan oleh Habib ini, katanya Rasulullah mengatakan bahwa jika kamu berbuat baik kepada anak cucu keturunanku, sedangkan anak cucu keturunanku tidak bisa membalasmu di dunia, maka nanti di akhirat aku, yaitu Muhammad Rasulullah SAW, yang akan membalas kalian. Ini dusta. Nggak ada hadis yang bunyinya seperti itu teman-teman ya. Ngapain Rasulullah repot-repot membalas jasa kita, sedangkan kita seharusnya yang berterima kasih kepada Rasulullah SAW. Kalau tidak ada Rasulullah SAW, nggak tahu kita ini beragama apa teman-teman ya. Kok bisa ada riwayat hadis mengatakan ya, Rasulullah akan membalas kepada kalian nanti siapa yang berbuat baik kepada anak cucu keturunanku. Kalau seandainya anak cucu keturunanku tidak bisa membalas kalian kebaikan kalian di dunia, maka Rasulullah, aku yang akan membalas kalian nanti di akhirat. Nggak ada riwayat-riwayat seperti itu teman-teman ya. Kalau dalam urusan balas-membalas, kita ini yang paling harus berterima kasih kepada Rasulullah SAW ya. Bukan Rasulullah yang membalas jasa kita. Jasa kita apa kepada Rasulullah ya? Jasa kita kebanyakan merusak Islam ya, merusak sunnah Nabi SAW. Termasuklah orang-orang ini ya, yang sering berdongeng-dongeng khurafat teman-teman ya, mengatakan ya, ada walinya katanya bisa mi'raj bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam satu hari 70 kali. Itu dusta teman-teman ya, bukan malah ya menjunjung tinggi Rasulullah SAW, tapi merendahkan derajat Rasulullah SAW. Kenapa? Rasulullah satu kali saja mi'raj bertemu dengan Allah Azza wa Jalla ya. Lalu dia ini yang bukan siapa-siapa, hidup di akhir zaman, jarak 1400 tahun dengan Rasulullah, mengaku mi'raj bertemu dengan Allah Azza wa Jalla 70 kali dalam satu hari. Lah, kedustaan-kedustaan seperti ini, lalu kamu mau berharap cinta kepada umat, lalu kamu berani mendoktrin umat, mengatakan ya, siapa yang benci kepada Ahlul Bait Rasulullah, anak cucu Rasulullah SAW, maka dipastikan dia mati dalam keadaan seperti Yahudi, Nasrani, atau mati dalam keadaan murtad. Ini dusta teman-teman ya, ini riwayat dusta ya. Makanya coba saya minta ya, riwayat hadisnya itu dari kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau kitab-kitab para ulama yang lainnya. Coba tunjukkan ya. Nggak ada. Coba kalian simak tadi teman-teman ya, riwayatnya dari qasidah katanya. Lalu mengatakan ya, orang yang berbuat baik kepada anak cucu keturunan Rasulullah ya, nanti Rasulullah yang akan membalasnya. Kalau anak cucuku tidak bisa membalas kalian ya, ngapain Rasulullah repot-repot membalas jasa kita? Sedangkan kita yang harus banyak-banyak berterima kasih kepada Rasulullah yang sudah menunjukkan kita jalan hidayah ya, mengenal agama Islam, agama yang murni, agama yang hak ya, yang bersesuaian, tuntunannya jelas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kok bisa Rasulullah akan membalas jasa kita? Ya Allah, ini kentara sekali riwayat-riwayat di karang-karang teman-teman ya, demi tujuannya agar mereka ini tetap dimuliakan ya, seolah-olah hadis itu ya tujuannya untuk mereka juga ya, sebagai anak cucu keturunan Nabi Muhammad SAW. Dusta ini, mustahil sekali ada riwayat seperti itu, Rasulullah yang akan membalas jasa kita kalau kita berbuat baik kepada anak cucu keturunan Nabi Muhammad SAW. Kita justru yang harus banyak-banyak berterima kasih, membalas jasa Rasulullah SAW. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti sunnah beliau ya, bukan malah seperti
oknum-oknum habaib ini ya menyebarkan doktrin-doktrin ya, menyebarkan cerita-cerita dongeng khurafat. Ada habib katanya sudah meninggal dunia puluhan tahun, tiba-tiba bisa keluar dari kuburannya ya, hidup kembali, lalu pergi mensolatkan jenazah seorang yang meninggal di Surabaya ya. Kemudian itu katanya perintah dari Rasulullah SAW. Itu dusta ya Allah, teman-teman ya. Ini mengerikan teman-teman ya, doktrin-doktrin Habib-Habib ini ya, berani berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayatnya bukan riwayat dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Imam Ahmad, tapi mengutip katanya perkataan Rasulullah dari qasidah. Qasidah apa ini? Ya, kita para ulama dong sebutkan riwayatnya. Justru sangat berbalik ya, bertolak belakang. Orang-orang yang mengaku sebagai zuriyah Nabi, anak cucu keturunan Nabi Muhammad, justru mereka yang banyak berdusta atas nama Rasulullah SAW. Katanya siapa yang benci kepada anak cucuku, maka dia dipastikan lagi katanya, dipastikan mati dalam keadaan seperti Yahudi, Nasrani, atau mati dalam keadaan murtad. La ilaha illallah teman-teman ya. Tidakkah ada rasa takutmu ya, kelak kamu akan dipertemukan dengan Rasulullah SAW, lalu apa yang akan kamu katakan atas dusta-dustamu ini ya, demi agar kalian dianggap sebagai anak cucu keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau benci kepada anak cucu keturunan Nabi Muhammad yang asli seperti Hasan, Husain ya, kemudian istri-istri Rasulullah SAW yang menjadi ahlul baitnya, itu jelas teman-teman ya. Kalau ada orang yang benci terhadap mereka, bisa-bisa kufur teman-teman ya. Karena apa? Allah mencintai mereka, Allah ridho kepada mereka. Lalu kita yang bukan siapa-siapa benci kepada mereka, ini baru bisa mendekatkan seorang kepada kekufuran ya, bahkan bisa mati dalam keadaan murtad kalau belum bertobat. Lah tapi kalau orang-orang ini ya, yang mengaku-ngaku sebagai anak cucu keturunan Nabi Muhammad SAW, buktinya nggak ada teman-teman ya. Lalu ada orang yang merasa benci dengan mereka, benci pun karena kelakuan mereka ya, karena doktrin-doktrin mereka, karena ceramah-ceramah dongeng-dongeng khurafat mereka, lalu diancam dengan riwayat-riwayat palsu dari Rasulullah SAW mengatakan siapa yang benci kepada anak cucu keturunan Nabi Muhammad SAW, maksudnya adalah mereka-mereka ini, maka dia dipastikan mati dalam keadaan murtad, mati dalam keadaan seperti matinya Yahudi dan Nasrani. Ya Allah teman-teman, mengerikan ya, mengerikan ini teman-teman ya, doktrin-doktrin seperti ini jelas-jelas berdusta atas nama Rasulullah ya, membuat-buat hadis ya, kemudian menyampaikan riwayat bukan dari kitab-kitab para ulama ahlul hadis yang sudah jelas teman-teman ya, tapi mengutip katanya dari qasidah. Subhanallah. Ya kalian bisa saksikan lah, seperti inilah kebanyakan ceramah-ceramah dari oknum-oknum habaib, terutama ketika berbicara tentang kecintaan kepada anak cucu keturunan Nabi Muhammad SAW. Selalu mereka mengkaitkan yang namanya anak cucu keturunan Nabi Muhammad SAW adalah termasuk ya mereka-mereka ini. Ya Allah teman-teman ya. Baik, teman-teman, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga akal kalian, hati kalian, otak kalian semakin waras, teman-teman ya. Barakallahu fikum. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.